Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinat Kartesius jenjang SMP MTS kelas 8 semester 1 disusun oleh Suning SPD dari MTS Ma'arif NU 06 Bojong Sari tahun pembuatan 2020. Selamat pagi anak-anak, walaupun belajar di rumah tetap semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Apa sih kompetensi dasarnya? 1. Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah konstekstual. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi A titik terhadap sumbu X dan titik terhadap sumbu Y, B titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Ini gambar peta ya. Karena koordinat Kartesius ini kontekstualnya itu adalah untuk mencari peta. Contoh, Nadia dan Nana ingin berkunjung ke rumah gurunya, Bu Retno. Namun, mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Retno hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,7 km dari jalan Diponegoro dan berjarak 2 km dari jalan Sudirman. Nadia dan Nana berangkat bersama dari sekolah. Namun mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Nadia. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Nana, seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Ternyata Nadia berhasil menemukan rumah Bu Retno terlebih dahulu. Mengapa Nadia lebih awal menemukan rumah Bu Retno terlebih dahulu, padahal kecepatan mereka berdua itu sama? Nah, untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka sangat perlulah kita untuk belajar sistem koordinat. Koordinat Kartesius digunakan untuk menunjukkan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Itu adalah gambar koordinat Kartesius di mana titik potongnya adalah 0,0 dan bidang datar pada gambar di samping ini disebut dengan bidang koordinat Kartesius. Garis tegak yang disebut dengan sumbu Y dan garis mendatar disebut dengan sumbu X. Titik-titik pada bidang koordinat Kartesius ini memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik pada koordinat Kartesius ditulis dalam pasangan berurutan X, Y. Nah, X ini jarak titik terhadap sumbu Y dan Y jarak titik terhadap sumbu X. Coba sekarang anak-anak amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Nah, sekarang kita hitung posisi titik A terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Sekarang ayo kita coba hitung jarak titik A terhadap sumbu Y. 1, 2. Jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Sekarang coba kita lihat jarak titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jarak titik B yaitu 5 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan pula terhadap sumbu Y. Pada titik A tadi sudah terlihat bahwa jarak titik A terhadap sumbu X adalah 6 satuan dan terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Ya, bisa dilihat ini titiknya. Maka titik A koordinatnya bisa kita tulis dengan A 2,6, di mana 2 itu merupakan jarak terhadap sumbu Y dan 6 merupakan jarak terhadap sumbu X. Sekarang coba kita amati lagi titik A, B, C, D, E, F, G, H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik A 2,6, titik B 5,5, titik C negatif 4,3, titik D negatif 5,6, titik E negatif 3, negatif 3, titik F negatif 5, negatif 6, titik G 5, negatif 4, titik H 3, negatif 6. Ini kesimpulannya jarak terhadap sumbu X, jarak terhadap sumbu Y, dan koordinatnya bisa dilihat dan dipahami. Koordinat Kartesius membagi bidang menjadi 4 kuadran, yaitu 1. Nih, ada kuadran 1 di pojok kanan. Kuadran 1 itu adalah koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Dari bidang Kartesius ini ada 4 kuadran, bisa dilihat dan dipahami pada gambar tersebut. Ini adalah koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari dalam peta. Coba perhatikan ya. Pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan denah perkemahan di samping ini. Berdasarkan denah perkemahan, coba tentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1 dan pos 1 terhadap pos utama. Langkah pertama, kalian tentukan dulu posisi pos utama pada bidang koordinat. Posisi pos utama dalam bidang koordinat yaitu pada titik 0,0. Coba sekarang amati posisi pos utama terhadap perumahan. Sekarang coba kita hitung jarak dari pos utama menuju ke perumahan. Nih, hitung ya. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan, dan 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Jadi dapat kita hitung jarak dari pos utama ke perumahan adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, sekarang coba tentukan posisi perumahan terhadap tanah lapang. Lihat gambarnya ya, dari tanah lapang ke perumahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke kanan, 1, 2 ke atas. Jadi dapat kita hitung posisi perumahan ke tanah lapang adalah 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Untuk lebih jelasnya kita latihan ya. Silahkan anak-anak kerjakan latihan soal di samping. Gambar di samping menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. A. Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. B. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. C. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. D. Sebutkan titik koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik J. Selamat mencoba. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.